Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja. Saya Nita Fitriani, absen 11. Nama saya Nurma Yunita A, absen 12. Perkenalkan, nama saya Nova Jana Simanjunta, kelas 11 BDP 2. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia Yasmin, absen 19, kelas 11 BDP 2. Perkenalkan, nama saya Rulita, kelas 11 BDP 2, absen 23. Pelatihan ketiga adalah pelatihan yang diselenggarakan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan wawasan dan kemampuan pekerja mengenai K3. Biasanya tentang prosedur pelaksanaan pekerjaan dan pengetahuan tentang bahaya-bahaya di sekitar mereka serta cara pencegahannya. Tujuan pelatihan K3 yaitu memberikan bekal kepada peserta pelatihan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip K3, baik itu di bengkel kerja ataupun di laboratorium, dan menghasilkan asesor K3 yang bersertifikat BNSP yang kompeten. Manfaat dari pelatihan K3 yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pekerja tentang K3, membuat pekerja dapat bekerja dengan aman dengan resiko kecelakaan yang rendah. Prinsip analisis keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, pastikan adanya APD atau alat pelindung diri di tempat kerja. Nah, hal ini dengan adanya APD kita dapat menjaga keamanan dan keselamatan diri sendiri. Yang kedua, adanya buku petunjuk penggunaan alat atau isyarat bahaya. Saat di tempat kerja, dengan adanya isyarat bahaya atau petunjuk akan menimbulkan kesadaran bagi para pekerja itu sendiri. Nah, yang ketiga, adanya peraturan dan pembagian tugas dan tanggung jawab. Dan ini dibutuhkan dengan adanya pembentukan badan atau staf keamanan yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pekerja. Yang keempat itu adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja seperti obat-obatan, P3K, ahli medis, alat-alat, dan pastikan ada APD alias alat pelindung diri yang sangat bermanfaat untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Yang terakhir, adanya tempat kerja yang aman sesuai standar SSLK atau syarat-syarat lingkungan kerja. Nah, SSLK ini berfungsi supaya menetapkan standar syarat lingkungan kerja supaya tidak mengganggu masyarakat sekitar. Dengan adanya ini pasti akan perusahaan yang baik pasti akan meminta izin kepada masyarakat sekitar sehingga adanya tempat-tempat lingkungan kerja yang aman. Induksi keselamatan dan kesehatan kerja. Induksi keselamatan dan kesehatan kerja adalah induksi umum, induksi lokal, induksi tamu, dan induksi ulang. Induksi aus diberikan kepada karyawan baru yang akan melakukan pekerjaan di perusahaan. B. Induksi yang dilakukan oleh orang yang berkomponen yang diberi wewenang oleh perusahaan. Pelatihan khusus yaitu pelatihan keselamatan kesehatan kerja yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan masing-masing pekerja. Training teknis berkaitan dengan SOP atau standar operational procedure pekerjaan masing-masing karyawan dalam menjalankan job description masing-masing. Teknik training karyawan jenis ini juga sering dimasukkan ke jenis training onboarding.
yaitu jenis training di dalam divisi tertentu yang dilakukan oleh atasan terhadap karyawan atau staf yang dianggap perlu untuk tahu prosedur-prosedur pelaksanaan tugasnya. Berlangsungnya training teknis ini bisa sangat lama, yaitu sampai si karyawan benar-benar sudah dianggap terampil sehingga bisa diserahi tanggung jawab penuh untuk menjalankan tugasnya. Jadi jangan heran jika ada pelatihan K3K khusus yang tujuannya meningkatkan kesadaran setiap personil pada sebuah perusahaan tentang pentingnya keamanan, kesehatan, dan keselamatan, serta bagaimana hal ini bisa diwujudkan demi terbentuknya sebuah lingkungan kerja yang manusiawi dan damai. Prinsip program pelatihan yang ketiga, pelatihan umum, yaitu pelatihan yang bersifat umum yang diberikan kepada para pekerja mulai dari tingkat terendah hingga puncak. Misalnya, seperti pelatihan ketika terjadi kebakaran, gempa bumi, dan lain sebagainya. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan kerja dan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang upaya pencegahan kecelakaan kerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.